You went through anxiety, you went through feeling like losing direction or something? Semacam helpless. Karena kalau kita nggak unik, kita akan kemakan sama yang namanya perang harga. Ya kan, yang dicari pasti yang murah-murah. Ya kan? Karena ada 3 founder, masing-masing founder punya role yang spesifik. Kenapa kamu nggak pelajarin tidur aja? Toh fitness sama tidur ada hubungannya. Udah skeptis di situ. Aku nggak bisa bilang kalau itu calling atau nggak. Cuma ada semacam excitement. Begitu belajar dan akhirnya pikirannya terbuka, itu kayak wow. This can help so many people. Yes. Okay. Oke deh, finance-nya dipakai untuk diri sendiri aja. Karena nggak ada ilmu yang ke waste lah kalau dipakai untuk diri sendiri. Fitness-nya kita terusin. Ya udah dari situ, dari marketing ke finance, terus sekarang ke fitness. Oke. Ini menarik. Jadi bahasa lu kalau kemarin kalau lu bilang sama gua itu lu sempat merasa terintimidasi, itu artinya hanya sebuah tempat yang memang isinya orang-orang yang bodinya udah jadi. Dan dominan kebanyakan orang yang bodinya udah jadi. Di situ lebih banyak kayak showcasing body lah ya. Sebenarnya mereka mungkin niatnya Nggak ada niat ya. Sebenarnya niatnya untuk kompetisi sesama yang udah jadi bodinya. Tapi justru yang masih baru mulai kalau masuk ke situ jiper, karena intimidationnya munculnya kan gue newbie nih, di sini udah di level kompetisi nih orang-orangnya kan. Bisa jadi atau memang karena kita sendiri punya sebuah insecurity yang belum terselesaikan atau belum tersembuhkan. So apapun yang dilakuin orang lain, meskipun nggak ada niat untuk mengintimidasi, kita akan terasa terintimidasi. Menarik. So I felt that and decided yaudah. Tapi dari sebuah momen intimidasi muncullah sebuah opportunity. Muncullah idea. Oke bro, sekarang kita bahas tentang business landmarknya. Oke. Pada saat lo memutuskan masuk dan menjadikan fitness sebagai bisnis, opportunity apa yang lo lihat secara jelas in terms of numbers? Karena waktu itu lo di Jogja. Lo buka pertama di Jogja dulu kan? Yes. Dan lu establish di situ dulu kan? Yes. Bukan langsung buka di 2 tempat at the same time? Enggak, di Jogja dulu. Yes. Nah, pada saat lu buka di situ, biasa orang kalau bisnis itu kan pasti ada market research. Lu ngelakuin itu semua nggak? Enggak. Keren. Jadi modal intuisi. Buka aja dulu. Dan waktu itu memang aku berpartner sama my personal trainer. Jadi kita berdua bikin sebuah kayak let's create this kind of gym. Waktu itu memang di Jogja belum ada, yaitu TRX Focus Gym. Karena modalnya juga kecil. Waktu itu memang aku nggak ada modal. Lu bisa jelasin nggak TRX itu apaan? TRX itu adalah alat suspension training yang digunakan untuk latihan body weight base. Dan itu istilahnya bisa kena lah semua target-target otot yang mau dilatih tanpa perlu banyak keluar duit beli mesin. Nah itu alat bantu yang bisa banget kepake untuk fitness journey kita. Tetapi ada learning curve, perlu banyak belajar di sana. Nah dari situ lo gimana yakin? Gini deh, pertanyaannya gue ganti. Growth-nya gimana? Tahun pertama ke tahun kedua ke tahun ketiga? 2 tahun pertama sih merah ya. 2 tahun pertama, tapi kita jalan aja dulu. Karena yang namanya introduce something new takes time. Udah waktu itu jalan aja, kita pede, untung merahnya juga tidak terlalu banyak, masih bisa survive lah. Kita jalan, di tahun kedua menuju tahun ketiga itu mulai kelihatan hijaunya, sampai akhirnya. Berarti lo BEP-nya di tahun ketiga awal ya? Iya. BEP-nya ya? ROI-nya? Berapa ya, udah lupa waktu itu. Tapi sempat booming karena kembali lagi being unique in kota Jogja. Because you are different than the others, but being different ya. Tapi that same gym yang lagi kita omongin sekarang udah rest in peace. Karena tidak bisa bertahan di COVID. COVID memang banyak menutup bisnis. Iya banyak. Betul. So and that's one of them. Tapi selama 2014 hingga 2020 bisnisnya lumayan di sana. Dan no complaints. It could be better tapi no complaints. Dan itu merupakan gym pertama di Jogja yang menurutku adalah gym yang memberikan unique offering. Sekarang udah mulai banyak sih yang menduplikat seperti itu ya. Oke. Yang terinspire berarti dari bisnis model. Hopefully ke-inspire. Menarik. Jadi setelah itu lu masih lanjutin. Pas COVID itu kan it was a big hit.
Yes. Jadi di 2014 I open my first gym, 2016 open my second gym di Jogja juga. Semua berjalan lancar sampai 2020. Pandemic hit, kedua gym ini harus tutup. Dua-duanya di Jogja ya? Dua-duanya di Jogja. Dua-duanya ini harus tutup dan jadi bingung nih. How do I survive? Karena sumber uangnya ada di situ for me. Oke. Bro, jadi waktu COVID yang namanya gym, gue sempet ingat tuh Daddy juga sempet komplain, Om Daddy itu. Jadi it was not easy. Businesses yang sifatnya harus tatap muka, mau itu restoran, gym, bahkan toko, ya kan. Nah, lu juga pasti melewati itu. Dan look, it was I think your first proper entrepreneurial project. Yes. Bener nggak? Benar-benar. Dan lu baru keluar dari buku merah menjadi buku hijau menuju ke buku biru ibaratnya gitu. Buku hitam habis itu. Nah itu gimana rasanya bro? Berat banget sih. Karena di saat itu kita mutusin untuk staff kita tidak kita keluarin. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk support mereka. Dan itu kan pasti keluar dari kantong sendiri. Iya. Karena gym nggak menghasilkan apa-apa. Terus waktu itu nggak ada yang mau PT juga. Jadi waktu itu aku kepikiran at least kalau ada yang mau PT, uangnya itu bisa aku pakai untuk membayar staff. Tapi nggak ada yang mau PT. So bingung juga jadinya mau survive gimana. Dan it was a very challenging moment for everyone. Dan beruntung banget sih akhirnya nemu momen-momen yang akhirnya bisa membuat diriku keluar dari lubang yang cukup dalam. Ya. You went through anxiety, you went through feeling like losing direction or something? Semacam helpless. Helpless. What to do next. Jadi kayak bingung aja, ini mau dibawa kemana. Ya ada sih momen-momen anxiety kayak ini bakal berjalan gak ya? Ini kalau fail nanti gimana? Mau cari income baru dari mana? Dan itu posisinya udah mulai berkeluarga. Jadi kan harus mikirin nanti anak sekolah gimana. And kalau disuruh kembali ke dunia tekstil, which I tried by the way, nggak cocok aja sih masuk di dunia tekstil, bisa bertahan atau enggak? Because I do not enjoy doing it. Bokap kita berdua di dunia tekstil. Ada kebingungan di sana, ada kebingungan, ada kecemasan, ada kayak mau mencari hope itu bagaimana? Ya. Tapi lu memang dari kecil nggak terkoneksi sama tekstil? Dulu pernah coba beberapa kali karena you will not know unless you try, dan akhirnya nggak terkonek aja. Nggak terkoneksi. Dan gimana lu menemukan diri lu menjadi seorang sleep coach? The power of kepepet. Dipepet sih. Jadi dari COVID ini waktu itu aku punya seorang teman, dia juga punya gym di Kota Bogor namanya Leoni ya. Kita waktu itu akhirnya ketemuan di Jakarta. Istilahnya sama-sama kayak meratapi nasib lah ya. Like, ini gym kita tutup. What do we do? Ya kan? Terus akhirnya kita ngobrol waktu itu, ketemulah sebuah solusi. Dia kasih saran, yuk kita bikin sebuah platform edukasi yang bicara soal health dan fitness. Oke, konsepnya mau gimana? Yuk kita bikin webinar. Kan online sekarang semuanya webinar lewat Zoom dan sebagainya. Yaudah kita bikin webinar. Topik-topiknya nanti bicara soal nutrition, soal training, soal fitness dan sebagainya. Terus aku sempat kepikiran waktu itu, oke, idenya menarik. Cuma apa yang bisa membuat platform ini beda dari yang lain? Apa yang bisa membuat para foundernya unik? Karena kalau kita nggak unik, kita akan kemakan sama yang namanya perang harga, ya kan? Yang dicari pasti yang murah-murah, ya kan? Dia akhirnya bilang, ya udah kalau gitu coba deh. Karena ada 3 founder, masing-masing founder punya role yang spesifik. Salah satu foundernya nutrisionis, karena memang dia secara akademis itu memang lulusan ahli gizi. Jadi udah fits the role lah, ya kan? Terus untuk teman-temanku ini, kolegaku ini, dia bilang aku mau mendalami dunia women fitness. Memang udah fit the role juga. Nah lu akademisinya keuangan sama marketing ya kan? Masuk ke dunia fitness juga dari sudut pandang dari posisi seorang klien yang gemuk mau kurus.
akhirnya buka gym tanpa market research, asal aja masuk ya kan. Nggak ada background pernah jadi atlet, terus nggak ada pengetahuan secara akademis. What should I do? Sejago-jagonya aku menjadi seorang fitness trainer di women fitness, pasti udah kalah di biologi. Karena aku nggak bisa bilang I feel you. Feel dari mana? You don't get period cycles, we do. Kan? Jadi udah kalah di situ. Terus nah ini temanku ini yang bilang, kenapa kamu nggak pelajarin tidur aja? Toh fitness sama tidur ada hubungannya. Aku berpikir, skopnya bagus nggak ya? Udah skeptis di situ. Nah itu yang gue penasaran. Ya kan? Tapi ya nothing tulus lah. Coba aja kita pelajarin. Siapa tahu bisa menjadi sebuah USP baru. Ada sebuah diferensiasi lah di sana. Dan beruntungnya memang pas COVID harga dipotong. Jadi yang tadinya nilainya bisa berjuta-jutaan karena COVID, potonglah 50-60% course-nya jadi murah. Waktu itu aku sampai rumah googling gitu ya, sleep education fitness, ketemu tuh Nordic Fitness Education become a sleep coach. Oke, menarik. I went to the website, aku cek kurikulumnya, menarik. Hubungannya langsung sama fitness, jadi bisa langsung kepake. Harganya berapa? Oh oke, masuklah di tabungan. Ambil belajar, itu aku masih ingat di bulan Juli 2020. Begitu selesai belajar, kebuka pikirannya. Merdeka langsung mindset. Ini perlu dibawa ke Indo. Karena kalau kita tidak memprioritaskan tidur, fitness goals itu jadi semakin sulit. Nah dari situ udah kepikiran nih, oke, ini topiknya bagus. Bagaimana caranya ini bisa kita transfer ke masyarakat Indonesia. Free webinar dulu, udah dibikin free semua. So that means it didn't even become your purpose anymore. It started becoming your calling because it's so important. For me that time, aku nggak bisa bilang kalau itu calling atau nggak. Cuma ada semacam excitement. Begitu belajar dan akhirnya pikirannya terbuka, itu kayak wow. This can help so many people. Yes. And mungkin bisa menjadi sebuah penyelamat for me. Eventually kan pasti akan ada harganya. Wah ini kalau sesuatu yang unik bisa deh jadi nilai tambah. Yaudah, ada excitement di sana, coba dulu. Dari situ ya first try bikin webinar ya nggak ada yang hadir, ya kan. Ya udah jalan aja dulu deh, kasih free. Mental lo gimana sih kalau kayak gitu? Untungnya waktu itu masih bertahan karena excitement. Jadi you are excited, this can help. It's okay if people don't come now. I will do it again. I will do it again because tujuan gue bantuin orang. Karena itu juga bisa aku pakai ke diri sendiri. Jadi kayak ini ilmunya bisa dipakai diri sendiri dan bisa di-share ke orang. Dan I'm sure siapa sih yang nggak tidur, ya kan? Dan aku ngelihat ini sebagai ini bakal ada peluang ya. Meskipun ada skeptik, tetapi ketutup sama excitement. Ya udah jalan aja dulu. Kita bikin webinar, bikin corporate webinar dan mulai dilirik. Dari situ aku pikir kalau cuma mengandalkan satu sertifikasi, ini mungkin nggak akan bertahan lama. You need to be really specialist in this. Yes. Learn more, dive deeper. Udah, akhirnya cari lagi sumber edukasi karena di Indo nggak ada, ya kan? Terus cari, dapat di Aussie, sama dapat satu di US. Kalau yang US ini masih orientasinya fitness. Yang di Aussie ini orientasinya health secara keseluruhan. Ambil dua-duanya. Dari situ dapatlah edukasi holistik mengenai insomnia. Dapat edukasi holistik mengenai kenapa sih anak remaja sulit tidur. Dapat edukasi holistik mengenai CBT for insomnia. Terus kalau dari yang US dapat edukasi sleep untuk recovery setelah fitness. Jadi wah ini materinya banyak banget dan ini kalau kita bisa kemas, ya udah ini nilainya tinggi ini. And dari zaman kuliah S2, aku udah punya sebuah persepsi bahwa aku jago bikin materi. Karena itu yang aha moment tadi kan buat Yoas. Jago bikin materi. You can make a good presentation. Itu yang aku pakai. Dan dari situ aku bikin materi-materi webinar yang menarik, enak dipandang, mudah dipahami. Dan itu jadi nilai jualnya di sana. Now, lu udah berapa tahun jadi sleep coach? Ini tahun keempat. Dalam 4 tahun udah kira-kira berapa banyak orang yang terbantu? Ratusan ada.
Secara langsung maupun nggak langsung. Langsung bisa lewat edukasi, bisa lewat konsultasi, bisa lewat sleep coaching. Kalau nggak langsung bisa lewat buku pertama, buku kedua. Ya. Buku kedua lu udah rilis juga? Udah. Gue belum beli tuh buku kedua lu. Oke, gue baru mau rilis nih. Oke. Jadi lu dari sleep coach berarti personal training lu masih jalan? Masih. Cuman? Jadi sleep coaching ini bisa dijadikan sebagai added value dalam personal training. Oke. Personal training ini juga bisa dijadikan added value untuk memperbaiki kualitas tidur. Jadi dua-duanya. Jadi penting banget memiliki kualitas tidur agar fitness lo lebih optimal. Yes, and the other way around. Penting banget memiliki fitness agar kualitas tidur lo optimal. Betul. Yes. Jadi dua-duanya kena. Oke, tinggal mau nguatin angle mana. Yes. Kalau orang yang tidurnya kacau, beresin dulu tidurnya. Baru fitnessnya optimal. Oke. Tinggal kita pilih-pilih aja. Oh, ini approach-nya masuknya dari mana nih? Ini orang suka fitness tapi tidurnya berantakan. Oke, kita assess dulu keluhannya ada di mana. Apakah fitnessnya terlalu banyak? Atau misalnya latihannya terlalu keras, nah itu perlu di-adjust. Kalau sudah punya edukasi di dalam fitness kan akhirnya tahu, oh ini volume latihannya terlalu tinggi. Oh ini intensitasnya terlalu tinggi, latihannya terlalu sering. Yuk kita adjust. Oke. Dari pengalaman lu selama 3 tahun ini, 4 tahun ini dari sleep coach ya, dan juga personal trainer. Lu bisa share nggak 3 atau 4 case studies yang lu bantu orang? Si A punya problem ini, si B punya problem ini, dan akhirnya dengan dia mengikuti beberapa. Ini dari angle sleep dulu nih. Nanti baru dari angle PT. Maybe you can share. Salah satu yang paling recent itu ada seorang klien yang waktu itu tujuannya hanya cuma untuk konsultasi. Ya, kita konsul, kita ngobrol soal dia punya masalah tidur dan selama ini kalau dia mau tidur perlu obat. Dan dia sudah konsumsi obat selama puluhan tahun, bahkan hampir 20 tahun. Usianya sekitar 40-an, ya jadi masih relatif muda, hobi olahraga, ya, tetapi sulit tidur dan perlu obat untuk akhirnya bisa tidur. Setelah kita konsul, ya 2 minggu kita konsultasi, terus we took the next step sleep coaching selama 4 minggu. Dosis obatnya itu bisa turun 50%. Dan dia punya sebuah kepercayaan diri bahwa I can sleep. It's a massive win. Jadi banyak orang yang selama ini nggak bisa tidur itu mereka sudah kehilangan rasa kepercayaan dirinya untuk bisa tidur. And one of my duties as a sleep coach itu untuk ngembaliin rasa pedenya itu tadi. Itu satu. Yang kedua, pernah dapat seorang klien di luar negeri 4 hari nggak bisa tidur. Kita konsul, ya. Solusinya terletak di waktu itu saran yang aku kasih adalah coba benerin jadwal, kena matahari. Bisa tidur. Simple tweaks. Terus ada lagi seorang klien, ini saudara di luar negeri juga, isu tidur. Ternyata setelah dicek ada salah satu gangguan tidur yang disebut dengan periodic limb movement disorder. Jadi kayak pada saat tidur itu kaki atau tangannya itu gerak atau restless lah gitu. Setelah dicek ternyata ada kandungan zat besinya yang levelnya cukup rendah, magnesiumnya cukup rendah. Dan di situ pendekatannya lewat strength training dulu, terus makannya cukup, terus dari segi tidur kasihlah behavior based approach, tidurnya jadi lebih baik. Behavior based approach itu seperti apa? Behavior tuh misalnya kalau bisa pagi bangun kena matahari sambil sedikit gerak tubuh. Terus kurangin kafein dekat sama jam tidur. The basics. The basics. Itu 3 yang paling mengena. Yang kedua adalah bangun tidur. Kan ada tuh lagunya bangun tidurku terus mandi. Nah itu kita rubah sekarang. Kita rubah jadi bangun tidur kita kena cahaya terang. Karena cahaya terang di pagi hari itu akan membuat otak kita siap beraktivitas. Dan di saat kita itu nggak perlu kok tidur 8 jam. What if dalam 7 jam I feel great. Dengan ada mindset bahwa tidur harus 8 jam. Kita akan merasa kayak tidur kita kurang. Tidur yang cukup itu sebetulnya bagian dari produktivitas kita. In fact tidur itu adalah sahabat, the best friend of productivity.